Permohonan pemohon 5 dan pemohon 6 tidak dapat diterima. Tolong, anakku butuh ganja medis. Tulisan itu yang dipegang Santi Wirastuti bersama anaknya yang duduk di kursi roda. Santi mengaku anaknya mengidap cerebral palsy atau lumpuh otak. Kata ganja medis menjadi topik perbincangan publik terkait legalitas dan kesehatan. Santi sempat diundang ke DPR dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 dan pakar untuk membahas legalisasi ganja. Ganja atau marijuana adalah narkotika yang paling umum digunakan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, ganja termasuk narkotika golongan 1, yakni memiliki kadar ketergantungan tinggi dan tidak diperkenankan untuk pengobatan medis atau terapi. Golongan 1 juga hanya diizinkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian dan bukan untuk keperluan lain. Namun, sejumlah penelitian yang dilakukan di luar negeri menunjukkan manfaat medis ganja. Di Amerika Serikat ada sekitar 35 negara bagian yang melegalkan penggunaan marijuana untuk keperluan medis. Legalisasi ganja juga dilakukan di Thailand. Sebelumnya, negara ini telah melegalkan ganja untuk keperluan medis sejak 2018. Disusul legalisasi untuk campuran makanan dan minuman mulai 9 Juni 2022. Legalisasi ganja untuk tujuan medis di Indonesia memang masih jadi perdebatan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bahkan menegaskan tidak akan menyetujui wacana tersebut karena potensi bahaya yang ditimbulkan lebih besar dari manfaatnya. Menyampaikan pada seluruh masyarakat Indonesia, ya, jika ada pilihan-pilihan lain, mengapa harus melegalkan ganja? Begitu. Jika ada pilihan lain, mengapa harus ganja yang sebagai target utama? Karena target saat melegalkan ganja apa yang dicari apa? Sebetulnya apa sih? Apakah karena pengobatannya atau yang lainnya? Yang terbaru, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi terhadap UU Narkotika dan membuat ganja medis tetap dilarang digunakan. Namun, MK mendorong adanya kajian ilmiah untuk ganja medis. Hakim Konstitusi menilai materi yang diuji adalah kewenangan DPR dan pemerintah untuk mengkaji apakah benar ganja memang bisa digunakan untuk medis. Amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan pemohon 5 dan pemohon 6 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Meski putusan MK bukan akhir dari perjuangan bagi mereka yang meyakini ganja bukan barang haram yang menakutkan, namun sebaliknya, daun itu bisa menjadi obat. Namun, putusan MK yang sudah diketuk itu menunjukkan jalan ternyata masih panjang untuk ganja medis di Indonesia. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi Rabu kemarin telah memutuskan menolak permohonan uji materi terkait dengan legalisasi ganja medis. Di pihak lain, Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa pihaknya masih menggodok untuk regulasi yang akan memberikan akses untuk penelitian ganja bagi kebutuhan medis di Indonesia. Bersama saya Rizka Indah, pemirsa Anda menyaksikan MNC News Prime. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang Narkotika terkait dengan legalisasi ganja medis. Meski Mahkamah memahami dan juga memiliki rasa empati terhadap para penderita penyakit tertentu yang menurut para pemohon dapat disembuhkan dengan terapi menggunakan ganja. Namun ternyata hal tersebut menurut MK belum merupakan hasil yang valid dari pengkajian dan juga penelitian secara ilmiah. Ketua MK Anwar Usman, pemirsa, menyebutkan pihaknya tidak berwenang untuk mengadili materi yang dimohonkan karena hal tersebut bagian dari kebijakan DPR dan pemerintah. Gugatan uji materi Undang-Undang Narkotika yang ditolak MK ini diajukan oleh 3 orang, Dwi Pertiwi, Nafiah Murhayanti, dan juga Santi Warastuti. Para penggugat meminta kepada MK
Ya, untuk mengajukan uji materi kaitannya dengan legalisasi ganja yang akan dipergunakan untuk kesehatan ataupun medis. Para penggugat ini meminta kepada MK untuk bisa mengubah pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Narkotika untuk memperbolehkan penggunaan narkotika golongan 1 demi kepentingan medis. Meski menolak permohonan judicial review, Mahkamah mendorong penggunaan jenis narkotika golongan 1 ini dengan dilakukan pengkajian dan juga penelitian secara ilmiah yang berkaitan dengan kemungkinan pemanfaatan untuk pelayanan kesehatan atau terapi. Hasil pengkajian dan juga penelitian secara ilmiah itu menurut MK dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan kemungkinan perubahan kebijakan berkenaan dengan pemanfaatan jenis narkotika golongan 1. Ikatan Dokter Indonesia akan meneliti manfaat tanaman ganja untuk kebutuhan medis. Riset ini dilakukan untuk melihat aspek keselamatan pasien ketika mendapatkan pengobatan ganja. Hasil riset nantinya akan diserahkan kepada pemerintah atau melalui Kementerian Kesehatan untuk dijadikan sebagai acuan dalam membuat kebijakan pengobatan dengan marijuana. Riset juga ditujukan untuk mencari tahu efek samping dari penggunaan ganja medis. ID akan mengkaji penyakit apa saja yang bisa ditangani dengan ganja medis. Penelitian itu juga akan membahas soal dosis ganja medis, pihak yang berwenang memberikan dosis dan juga pihak yang bertanggung jawab untuk memperhatikan efek sampingnya. Ya pemirsa, wacana legalisasi ganja medis telah menjadi polemik yang cukup lama. Debat panjang mengenai legalisasi ganja medis di Indonesia ini pun menuai pro dan kontra hingga dalam perjalanannya untuk menghadapi berbagai rintangan dan juga dukungan. Sejumlah pihak bahkan telah menempuh perjalanan panjang untuk memperjuangkan legalisasi ganja medis dengan melayangkan permohonan uji materi ke MK. Namun ternyata usaha tersebut gagal karena MK menolak permohonan dari para pemohon. Dan selanjutnya pemirsa sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu melalui sambungan Zoom sudah ada Ibu Santi Wirastuti yang merupakan pemohon dari uji materi Undang-Undang Narkotika. Selamat malam Ibu Santi. Selamat malam Mbak Rizka. Baik, dan selanjutnya juga ada Pak Komjen Pol Ahwil Lutan, Koordinator Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional. Selamat malam Pak Ahwil. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahwil, saya ke Ibu Santi terlebih dahulu ya, melihat usaha yang telah dilakukan oleh Ibu Santi dan kawan-kawan memperjuangkan kaitannya dengan ganja medis. Namun sayang, MK menolak apa yang menjadi permohonan dari para pemohon ini. Bagaimana Ibu Santi? Kalau ditanya responnya bagaimana, ya karena saya memohon kemudian tidak dikabulkan, itu pasti kecewa ya. Tetapi bukan kecewa yang terus melupro, terus hilang semangat, bukan. Tetap saya bersemangat untuk mengupayakan apapun itu untuk memperbaiki kondisi Pika. Jadi misalnya ini pun belum berhasil, ya kita tetap melakukan apapun yang kita bisa sambil menunggu proses selanjutnya, yaitu riset ganja medis, Mbak. Baik, artinya ada upaya hukum lainkah yang memang sedang disiapkan oleh Ibu dan juga dua pemohon lainnya? Untuk itu kita belum konsolidasi lagi dengan tim kuasa hukum ya, kita belum mengambil tindakan apapun itu, jadi kita masih tetap nanti harus ketemu dengan kuasa hukum dulu membicarakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Jadi kalau yang itu kita belum mengambil tindakan apapun, Mbak. Baik, apa yang membuat Ibu Santi dan juga dua rekan lainnya ini merasa yakin begitu bahwa kaitannya dengan ganja ini memang cocok begitu ya untuk pengobatan, termasuk juga untuk pengobatan putri dari Ibu Santi? Jadi anak saya itu kan sudah minum obat kejang hampir 7 tahun, Mbak. Jadi bukan saya mengesampingkan obat medis yang ada selama ini di Indonesia, tetapi kami sudah memberikan Pika itu obat kejang sesuai dengan rekomendasi dokter itu dari tahun 2015. Dan sampai saat ini kejangnya Pika itu belum teratasi. Sehingga ketika saya melihat ada secercah harapan, nah itu yang secercah harapan itu yang berusaha saya raih. Jadi bukan saya belum berusaha, tapi saya juga sudah berusaha apapun itu. Jadi obat medis iya, ada yang bilang kasih ini, pijat sana, pijat sini, ya itu sudah juga Mbak. Jadi ketika ada harapan lain, nah itu yang coba saya gapai Mbak. Tentu saja saya gapai dengan secara aman, secara lewat hukum yang ada di Indonesia gitu Mbak.
Baik, saya coba ke Pak Ahwil. Pak Ahwil, kalau Anda melihat perjalanan panjang sebenarnya yang sudah ditempuh oleh Ibu Santi, termasuk juga memperjuangkan kaitannya dengan legalisasi atau legalitas dari ganja ini sendiri, kaitannya dengan kebutuhan medis sebenarnya. Tapi MK menolak karena memang belum terbukti secara ilmiah. Pandangan Anda, Pak Ahwil? Jadi memang kalau kita bicara ganja inilah kita bicara dunia ya. Ya. Jadi yang menentukan waktu itu bahwa ini termasuk narkotik itu adalah Single Convention PBB di tahun 1961, di mana 3 jenis tanaman yaitu opium, ya kan, kemudian marijuana yang disebut ganja tadi, dan koka. Ini adalah bahan narkotik. Dan ini semua diadopsi oleh kita sebagai negara dengan undang-undang. Ya. Mulai undang-undang kita malah 3 kali loh ganti. Undang-undang nomor 9 tahun 76, kemudian 22 tahun 97, yang diperkuat dengan nomor 5 tahun 97 juga, dan yang terakhir ada undang-undang 35 2009. Ya. Di mana ganja masih masuk adalah golongan 1. Sama semua. Jadi kalau golongan 1. Tapi, nah ini saya tampilkan. Di ayat jadi ada 2 ayat di pasal 6-nya. Ya. Yang pertama itu adalah tidak boleh untuk medis, tapi di pasal 2-nya disebutkan bahwa ganja ini bisa dipakai, dimanfaatkan untuk mengadakan untuk kebutuhan riset dalam jumlah terbatas. Okay. Jadi riset ini kan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kan semua ilmu kan, termasuk ilmu kedokteran. Jadi artinya kalau dibilang celah ada, makanya saya mengingatkan mengapa MK menolak ini, karena kan MK ini adalah lembaga yang paling kredibel di di tanah air ya, untuk menguji apakah undang-undang narkotika ini bertentangan dengan undang-undang 45 atau tidak. Nah ini kan ternyata MK melemparkan bahwa ini pokoknya kita menolak. Ya. Tapi ada jalannya kan, tapinya, yaitu ini adalah kewenangannya DPR dan pemerintah. Ya. Ya kan? Dan untuk saat ini MK pun juga mendorong kaitannya dengan adanya penelitian sebenarnya terlebih dahulu begitu ya, sebelum adanya pengubahan atau mungkin perubahan begitu kaitannya dengan undang-undang narkotika. Kalau kita bicara penelitian, saya akan ini sedikit biar lebih jelas bahwa kalau berdasarkan penelitian, Kementerian Kesehatan itu mempunyai Balai Besar Penelitian Tanaman Obat, dan ini berada di Tawangmangu. Makanya saya sudah mendengar juga bahwa Kementerian Kesehatan juga lagi berusaha dan mungkin membuat beberapa peraturan menteri yang berhubungan dengan ini. Ya, tapi kan untuk mendapatkan bahan ini kan tetap adalah masih bahan terlarang. Ya. Jadi harus seizin dari focal point narkotik di Indonesia. Badan ini adalah Badan Narkotika Nasional. Jadi semua bisa ditanyakan nanti, misalnya ini untuk riset, kita perlu sekian gram, supaya tidak ada yang bocor kan gitu. Ya. Kita perlu berapa kilo, kita siapkan untuk riset ya, untuk riset. Contohnya gini, kita juga melatih anjing-anjing pelacak kita. Kan untuk melatih anjing pelacak ini kan dengan penciuman. Ya. Apakah ini untuk pakai ganja, atau pakai opium, atau pakai sabu. Nah, kalau pakai ganja ya kita harus memakai bahan buktinya ganja. Dan ini dikontrol, jadi pun nggak bisa sembarangan karena ini golongan 1. Ini merupakan bahan terlarang di Indonesia gitu. Jadi ini supaya lebih jelas, jadi bukan asal menolak aja gitu. Baik. Ada dasarnya gitu. Baik, tetap harus ada penelitian. Artinya apakah memang masih ada sebenarnya secercah harapan begitu ya, seperti yang mungkin diinginkan oleh Ibu Santi dan juga kedua rekannya kaitannya dengan penggunaan ganja ini sebagai obat, legalitasnya pun diakui di Indonesia begitu ya. Kemudian ada harapan lain begitu yang mungkin bisa diberikan. Nanti boleh kita sambung lagi perbincangan ini Pak Ahwil, Ibu Santi boleh, silakan, di MNC News Prime sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.